4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program 4 RRI Makassar, dan tentunya malam hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda tentunya di program acara apresiasi budaya lokal dalam dunia pendidikan ya. Mengapa harus deep learning yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda kurang lebih 25 menit ke depan ya. Kami akan bahas tentang mengapa harus deep learning bersama guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 9 Goa atau fasilitator dari pembelajaran mendalam Kabupaten Goa, Bapak Suparmin SPD. Baik, mudah-mudahan sudah tersambung. Ya, Assalamualaikum Pak Suparmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Pak Suparmin, sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf baru selesai sholat isya jadi baru bisa gabung. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Pro 4 RRI Makassar. Iya, tidak apa-apa Pak. Ini kita berbicara kurang lebih 20 menit ya ke depan ya, karena lumayan banyak juga pembahasan ini tentang deep learning ini, karena baru metode terbaru ya untuk dipelajari oleh siswa-siswa ini ya. Pak Suparmin. Iya, Oke, baik. Nah, silakan Pak Suparmin, mengapa harus deep learning ini? Iya, Ya. baik sahabat Pro RRI Pro Makassar, Ya. selamat bergabung dan mari kita mendiskusikan tentang deep learning. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa deep learning ini bukan sebuah kurikulum dan dia juga bukan sebuah metode, tetapi dia adalah sebuah pendekatan yang sebenarnya bukan juga pendekatan yang baru, akan tetapi baru lagi dimunculkan di negara kita ya. Nah, dan kalau kita berbicara sesuai dengan judul kita, mengapa deep learning? Yang pertama alasannya adalah sekarang posisi kita masuk di pembelajaran abad 21. Iya, dan ketika kita berbicara abad 21, maka dalam konteks Indonesia yang ingin ditumbuhkan di situ adalah 4C ya. Ya, kalau dia dalam konteks global, maka Fulan itu menambahnya lagi 2 menjadi 6C. Bagaimana critical thinking, bagaimana berpikir kritis, kemudian kolaborasi, ya, kemudian kreativitas itu ditumbuhkan dari murid, karena itu yang dibutuhkan di abad 21 ini. Kemudian yang kedua dasarnya adalah ketika orang berbicara PISA, ya, bagaimana sebuah asesmen yang sifatnya internasional, dan ternyata itu hasilnya menempatkan posisi Indonesia ketika dia dilihat pada prestasinya, maka kemampuan murid kita itu selalu berada pada kemampuan pemahaman, ya, misalnya menghafal, kemudian mengetahui. Tapi ketika dia materi-materi yang mereka sudah pelajari itu dibawa ke konteks nyata, maka mereka kelabakan. Mereka tidak tahu untuk menyelesaikan konteks-konteks yang sifatnya nyata. Nah, itulah 2 alasan mendasar sehingga pemerintah mengatakan bahwa kita butuh pendekatan baru yang sifatnya tidak sekadar siswa tahu, tetapi yang diharapkan mereka bisa paham dan tahu untuk apa materi itu mereka pelajari. Ya, saya kira itu yang pertama. Iya, baik. Jadi supaya lebih mengetahui ya Pak Suparmin, nah tentunya sejalan dengan fokus pembangunan SDM ini tentang meningkatkan kualitas SDM dan daya saing bangsa. Seberapa mendesak ini deep learning dan kecerdasan buatan lainnya harus masuk dalam kurikulum pendidikan ini? Atau ada pelatihan dan apa dampaknya jika kita tidak segera menguasainya? Iya. Iya, terima kasih. Kalau untuk deep learning dan kecerdasan buatan sekarang memang itu menjadi sebuah hal yang diutamakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan khusus untuk 2 bagian ini sudah pelatihannya sudah berlangsung ya. Ya, kalau saya juga sebagai instruktur di pembelajaran mendalam atau deep learning ini, untuk tahap pertama yang kita laksanakan selama 3 bulan itu baru saja berakhir tadi. Ya, jadi penutupannya baru kita lakukan tadi. Dan sehingga harapannya guru-guru yang sudah dilatih ini memang mereka bisa menerapkan di satuan pendidikan masing-masing. Dan ketika mereka ditanya apa yang mereka dapatkan, mereka juga semakin paham bahwa oh ternyata memang murid kita
tidak sekadar mereka misalnya kalau kita ambil contoh ya, Iya. misalnya fotosintesis misalnya di biologi, mereka tidak sekadar tahu apa itu pengertian fotosintesis, kemudian bagaimana ciri-cirinya, akan tetapi mereka dibawa langsung ke hal kontekstual. Iya. Ketika fotosintesis itu dibutuhkan, apa sih manfaatnya dalam kehidupan? Ya, gimana sih prosesnya secara nyata dalam kehidupan? Ketika itu tidak fotosintesis itu tidak terjadi misalnya, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, jadi pembelajaran itu tidak terlepas dari kehidupan nyata atau kontekstual peserta didik atau murid kita, begitu. Oke. Nah, kemudian ini sebagai seorang guru dan fasilitator pembelajaran mendalam ini, Pak, bagaimana melihat pergeseran peran guru ini di era deep learning? Apakah deep learning ini dapat diintegrasikan dalam proses mengajar atau fasilitasi untuk membentuk karakter dan keterampilan peserta didik yang berdaya saing ini? Iya. Oke, kalau kita lihat dari sisi pergeseran itu benar ya, bahwa kalau misalnya konvensional sebelumnya orang selalu mengatakan bahwa guru itu sumber ilmu pengetahuan. Iya. Ya, guru sumber ilmu pengetahuan, sehingga tugas mereka adalah menjelaskan, mentransfer apa yang mereka ketahui kepada murid-murid kita. Nah, setelah deep learning ini datang, maka ada pergeseran yang terjadi. Yang pertama, ditekankan bahwa posisi kita sebagai guru di kelas itu bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi kita menjadi fasilitator. Jadi kita memfasilitasi bagaimana murid itu belajar, bukan mengajari murid tentang materi, ya, tapi memfasilitasi murid bagaimana mereka belajar. Sehingga posisi kita memfasilitasi mereka berarti kita menghadirkan sumber-sumber belajar, entah itu dalam buku teks misalnya, entah itu dalam dunia digital. Nah, nanti kehadiran kita adalah memberikan penguatan atau membantu murid ketika ada tantangan yang mereka hadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pergeserannya adalah posisi guru selain dia fasilitator, maka dia juga harus menjadi aspirator. Mohon maaf, dia harus menjadi aksiator ya. Jadi dia ketika kalau dalam trennya sekarang motivator begitu. Motivator. Ya, tapi si istilahnya di deep learning adalah aktivator ya. Nah, kan terkadang misalnya begini, Mbak, ketika ada murid misalnya yang malas belajar atau dia bekerja kelompok, dia tidak mengambil peran secara dalam kelompoknya, maka guru harus hadir di situ. Ya, apa sih yang menjadi tantangannya? Ya, kenapa sih tidak bisa bergabung secara berkelompok? Nah, maka dia mengaktifkan kembali ketika ada murid yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi kita adalah inspirator ya. Ya, sehingga posisi guru harus menjadi teladan. Ya, tidak mohon maaf banyak kalau kita lihat belakangan ini guru saya ini berpendapat secara normatif. Guru yang terlibat dalam hal joget-joget di TikTok misalnya, tidak mencerminkan peran kita untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi teladan bagi murid kita misalnya. Tapi tanda kutip ini bukan posisi bawah semua guru ya. Dia adalah oknum yang tidak memikirkan, yang penting mereka reputasi dirinya itu meningkat, kemudian komentar-komentar itu mereka banyak sukai, akan tapi saya pikir bahwa itu bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan kita. Saya kira itu pergeseran posisi guru dalam deep learning itu. Iya, berarti guru ini wajib kreatif ya, Pak Suparmin? Iya, karena dia memfasilitasi proses belajar murid. Nah, itu dia. Nah, satu guru tidak hanya menguasai satu mata pelajaran saja, tapi harus lebih ya. Berarti betul-betul guru harus menjadi motivator untuk siswa ya, Pak Suparmin. Iya. Nah, kemudian ini program kita hari ini bertema apresiasi budaya lokal. Nah, menurut pandangan Tak ini, Pak, bagaimana teknologi deep learning ini dapat memanfaatkan secara konkret untuk mendokumentasikan, melestarikan, atau bahkan mempromosikan budaya lokal, khususnya di Kabupaten Goa ini atau Indonesia secara lebih masif dan efektif? Iya. Iya, benar ya. Yang pertama, deep learning kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan budaya lokal itu sebenarnya kalau kita lihat sangat erat. Nah, mengapa? Karena salah satu prinsip di deep learning itu pembelajaran kita harus kontekstual. Iya, pembelajaran kita harus kontekstual. Jadi dalam pembelajaran kan ketika kita ketika kita menyampaikan sesuatu materi ke siswa, maka kita upayakan dia berbasis lokal.
ya, dia berbasis konteks. Iya. Misalnya kan kalau kita ingat Mbak, buku-buku teks kita dulu misalnya di bahasa Indonesia berbicara tentang deskripsi, maka gambar yang muncul misalnya di situ adalah gambar tentang Monas misalnya. Siswa diminta menceritakan tentang Monas atau membaca tentang Monas misalnya. Padahal itu kan bisa saja siswa tidak tahu dan mereka sifatnya menghayal karena mereka tidak pernah lihat. Kemudian misalnya kalau dia deskripsi paragrafnya, gambar-gambar yang muncul di situ tentang Pulau Komodo misalnya. Di buku teks ya. Itu dalam deep learning diharapkan diubah. Ya, dia diubah ke sifatnya lokal, ke sifatnya kontekstual. Kenapa sih kita tidak mendeskripsikan tentang Malino misalnya di Goa? Kenapa sih kita tidak mendeskripsikan tentang Bantimurung misalnya di Maros? Ya. Kalau misalnya orang Maros, guru Pangkep, guru baru membahas paragraf tentang kereta api, cocok dalam lingkup Sulsel karena jalur itu sudah ada di sana. Tapi kalau orang tua, maka jangan dong ambil teks yang membahas tentang kereta api karena itu jauh dari konteks siswa. Artinya budaya-budaya ini mengembangkan budaya lokal dalam deep learning ini sangat terintegrasi. Contoh yang lain misalnya Mbak, boleh saya contohkan lagi yang lain? Silakan. Ya, contoh yang lain misalnya kalau orang berbicara teks di bahasa Indonesia misalnya ada teks biografi. Iya. Tidak masalah di awal-awal kita berbicara tentang Ki Hajar Dewantara karena dia tokoh nasional kan. Ya, kita berbicara tentang tokoh-tokoh yang lain, Sultan Nasruddin misalnya secara nasional. Akan tetapi setelah itu kita diajak orang Goa, siswa Goa tidak tahu siapa sih Kacong Deng Lalang misalnya. Padahal jalan itu ada kan, nyata. Siapa sih Andi Pangeran Petarani misalnya yang terkenal di Makassar misalnya. Ketika orang Palopo ditanya siapa sih Andi Jemak misalnya, itu kan konteks budaya lokal itu yang harus ditarik dan itu didukung oleh pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Ya, dia mengharapkan kita teks-teks yang kita bawa itu adalah teks-teks yang sifatnya kontekstual ketika berbicara teks misalnya. Ketika dia berbicara benda, maka diupayakan benda-benda itu adalah yang tidak dalam posisi dihayalkan oleh siswa, tetapi dia pernah dilihat misalnya atau. Halo. Jadi sekali lagi integrasi tentang itu sangat saling mendukung begitu Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Suparmin, langkah strategis apa ini yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan terutama di daerah seperti di tempat ini di Kabupaten Goa? Iya. Langkah apa ini yang boleh harus diulang? Saya tidak terlalu mendengar tadi. Oke, mungkin bisa bergeser Pak Suparmin supaya tidak putus-putus ini. Nah, ini di Kabupaten Goa sendiri, langkah apa yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan? Pak, silakan. Iya, di Kabupaten Goa sendiri. Ya, tadi ya kembali ke kita tadi yang tentang gimana memastikan bahwa deep learning ini yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Menengah itu bisa dilaksanakan secara maksimal khususnya di Kabupaten Goa. Yang pertama kalau kita lihat pelatihan. Ya, jadi saya sampaikan tadi di awal bahwa pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning itu yang terdiri atas 2 tahap itu Goa terlibat secara aktif. Bahkan kan di aturannya Mbak adalah di tahun 2025 sekolah yang wajib diikuti itu adalah sekolah yang mendapatkan BOS Ekinerja ya. Kemudian yang kedua sekolah yang muridnya itu 400 ke atas. Jadi ketika muridnya 400 maka dia wajib ikut karena ada biaya yang harus digunakan untuk pelatihan itu. Dan kalau kita lihat di Goa, SD dan SMP itu ketika saya berkomunikasi kemarin dengan panitia, itu 100%. 100% sekolah yang memenuhi syarat itu sudah ikut baik di batch 1 maupun di batch 2. Ya, sementara SMA juga di batch 1 kemarin sudah ada 9 sekolah, kemudian di batch 2 ini ada 2 sekolah. Ya, karena SMA itu kan dalam naungannya provinsi. Ya, tapi kalau dari sisi Kabupaten Goa itu 100% ketika saya berdiskusi, 100% sekolah yang memenuhi syarat untuk ikut itu diwajibkan memang untuk ikut. Nah, ini adalah peran Kabupaten Goa memastikan bahwa apa yang menjadi program Kementerian Pendidikan itu betul-betul tidak sekadar menjadi jargon secara nasional, tetapi dia menyentuh sampai kepada murid dengan melakukan pelatihan kepada guru-guru, kemudian mereka
wajibkan untuk mengimbaskan kepada guru-guru di sekolah masing-masing. Ya, seperti itu, Mbak. Iya, baik. Ini pertanyaan terakhir ini Pak Suparmin sebagai fasilitator ya. Apa tantangan terbesar ini dalam mengenalkan konsep dan urgensi deep learning kepada rekan guru dan siswa? Nah, adakah program nyata atau best practice ini yang diinisiasi untuk menjawab tantangan percepatan pembangunan SDM di bidang teknologi? Iya. Silakan Pak Suparmin. Oke, sip. Saya jawab dulu yang pertama. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan pelatihan itu tidak sekadar hebat di proses pelatihan atau hebat dalam tataran teori, tetapi memastikan bahwa itu diterapkan di pembelajaran, ya, di ruang kelas guru itu ya. Nah, kalau dalam pelatihan ini kan sebenarnya harapan itu ada karena dalam proses pelatihan yang 3 bulan ini kami 2 kali berkunjung ke sekolah guru yang ikut pelatihan dan langsung menyaksikan bagaimana mereka melakukan proses pembelajaran. Ya, tetapi harapan kami 2 kali itu tidak cukup dan kami selalu mengingatkan ke guru-guru bahwa kehadiran kami ini jangan dianggap sebagai tim penilai. Jadi ngajar saja seperti biasa. Jangan kamuflase kalau kami datang bagus caranya mengajar, tiba-tiba ketika kami tidak datang maka dia kembali misalnya sibuk menjelaskan dan mengatur segala proses pembelajaran di kelas. Nah, itu tantangan terbesarnya. Jadi kesadaran self awareness itu ya, kesadaran diri dari guru itu untuk bagaimana memaksimalkan proses pembelajaran deep learning ini tanpa dia harus diawasi, tanpa dia harus diobservasi misalnya oleh kepala sekolah atau kami sebagai fasilitator. Ya, itu yang tantangan terbesarnya, Mbak, saya kira. Oke, baik. Nah, mungkin ada konsep dan urgensi deep learning ini kepada rekan guru dan siswa? Iya. Ya, boleh diulang? Iya, konsep dan urgensi deep learning kepada rekan guru dan siswa ini untuk lebih mengenalkan ya. Adakah program nyata yang diinisiasi sebagai fasilitator ini, Pak Suparmin? Iya, kalau selain yang tadi yang secara resmi dari kementerian yang pelatihan kurang lebih 3 bulan itu, maka saya juga sebagai ketua komunitas guru belajar di Kabupaten Goa itu senantiasa melaksanakan pelatihan-pelatihan. Ya, secara pribadi saya bergerak setiap bulan terkadang 3-4 kali ke luar kabupaten, ke Sinjai misalnya, kemudian sampai ke Luhut Timur, ke Makassar, menghadiri undangan dari SMP itu untuk memastikan bahwa pembelajaran mendalam atau deep learning ini bisa diterapkan dan itu sampai ke murid. Dan pelatihan-pelatihan, kalau saya memfasilitasi pelatihan tidak sekadar seminar ya, tetapi kita untuk lokakarya. Jadi guru itu selalu merancang seperti apa persiapan pembelajaran dan ada praktik pembelajaran. Ya, sehingga itu upaya memastikan bahwa tidak sekadar konsep yang dipahami, tapi bagaimana penerapannya di ruang kelas. Saya kira begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Suparmin yang sudah hadir bersama kita di program 4 RRI Makassar, tentunya membahas tentang mengapa harus deep learning ya. Terima kasih Pak Suparmin sebagai fasilitator dari pembelajaran mendalam Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di program acara apresiasi budaya lokal dan tentunya layanan siaran pendidikan bersama Suparmin SPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 9 Goa dan juga fasilitator pembelajaran mendalam dari Kabupaten Goa. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.